Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semua. Perkenalkan, saya Nabilatur Rohmah NIM 1119013000001 bersama teman-teman saya ada Muhammad Farhan dengan NIM 1119013000010 dan si pemilik NIM terakhir 30, Fitria Sukmawati. Kami dari kelompok 2 dalam video singkat ini akan menjelaskan tentang sifat, fungsi, dan manfaat sastra yang rujukannya kami ambil dari buku-buku sastra karya Rin Welek, Austin Warren, Luxemburg, dan Athew. Baik, daripada kalian penasaran, kita mulai jelajah sastranya yuk. Sastra mungkin telah ada sejak manusia ada. Bersamaan dengan perkembangan manusia dan kebudayaannya, sastra juga berkembang menurut situasi dan kreasi manusianya. Dengan demikian, sejalan dengan pengelompokan manusia serta kebudayaannya, sastra juga berkembang dalam kelompok-kelompok itu. Barangkali hal seperti inilah yang hingga saat ini menjadikan karya sastra memiliki keumuman sekaligus kekhususan. Seperti setiap manusia yang memiliki kekhasan dan kesamaan dengan manusia lainnya. Demikian halnya dengan setiap karya sastra. Welek dan Warren menuliskan bahwa setiap karya sastra di samping memiliki ciri khas, juga memiliki sifat-sifat yang sama dengan karya seni yang lain, sehingga orang dapat membuat generalisasi terhadap karya sastra dan drama periode tertentu atau drama, kesusastraan, atau kesenian pada umumnya. Pernyataan Welek dan Warren di atas tentu saja harus dilengkapi dengan pernyataan dari Luxemburg, bahwa menurut mereka tidak mungkin memberikan sebuah definisi yang universal mengenai sastra. Sastra bukanlah sebuah benda yang dijumpai. Sastra adalah sebuah nama yang dengan alasan tertentu diberikan kepada sejumlah hasil tertentu dalam suatu lingkungan kebudayaan. Luxemburg dan kawan-kawan menyebutkan sejumlah faktor yang mendorong para pembaca untuk dapat mengkategorikan sebuah teks masuk ke dalam sastra maupun tidak sastra dengan beberapa faktor. 1. Yang dikaitkan dengan pengertian sastra ialah teks-teks yang tidak melulu untuk tujuan komunikatif praktis yang bersifat sementara waktu saja. 2. Bagi sastra barat, kebanyakan teks drama dan cerita mengandung fiksionalitas. Bagi orang Yunani dahulu, fiksionalitas tidak relevan untuk membatasi pengertian sastra, dan di Cina sendiri, teks-teks rekaan justru tidak dianggap sastra. 3. Dalam hal puisi lirik, dipergunakan konvensi distansi untuk mengambil jarak sehingga tidak setiap puisi lirik dinamakan rekaan. 4. Bahan sastra diolah secara istimewa dan dengan cara yang berbeda-beda, sehingga pengertian bahasa puitis tidak pernah bisa dibatasi secara mutlak. 5. Sebuah karya sastra dapat dibaca menurut tahap-tahap arti yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itu tergantung pada mutu sastra yang bersangkutan dan kemampuan pembaca dalam menggauli teks-teks sastra. 6. Karya-karya bukan fiksi dan juga bukan puisi, karena ada kemiripan tertentu yang digolongkan dalam sebuah sastra, yakni karya-karya naratif seperti biografi, dan karya-karya yang menonjol karena bentuk dan gayanya. Surat menyurat antar sastrawan lebih mudah dikategorikan sebagai sastra daripada antar sejarawan. 7. Terdapat karya-karya yang semula tidak masuk sastra, kemudian dikategorikan sastra. Misalnya, kitab-kitab babat bukan sekedar penulisan sejarah,
tetapi masuk ke dalam kategori sastra. Walek dan Warren mencatat bahwa untuk mendefinisikan sebuah sastra atau mengetahui sifat-sifat sastra dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Salah satu batasan sastra adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak. 2. Cara lain untuk membatasi definisi pada sastra adalah membatasi pada mahakarya. 3. Menurut Walek dan Warren, pengertian sastra yang tepat diterapkan pada seni sastra. 4. Cara lain yang dilakukan untuk memecahkan definisi sastra adalah melalui kategorisasi bahasa. Dengan demikian, semakin komplekslah permasalahan yang dihadapi untuk memberikan batasan antara sastra dan bukan sastra. Namun, demikian ada sejumlah pengertian yang berlaku pada zaman romantik yang menuntut Langsembach dan kawan-kawan. Hingga saat ini pula masih selalu dipakai dan diterapkan. Yang pertama, sastra merupakan sebuah ciptaan, sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. 2. Sastra bersifat otonom, tidak mengacu pada sesuatu yang lain. Sastra tidak bersifat komunikatif. 3. Karya sastra yang otonom itu bercirikan suatu koherensi. 4. Sastra menghidangkan sebuah sintesa antara hal-hal yang tidak bertentangan. 5. Sastra mengungkapkan yang tak terungkapkan. Terkait sifat-sifat sastra, sampai di sini dulu ya. Sekarang kita lanjut ke fungsi sastra. Dalam pembahasan kali ini, bersama-sama kita akan mendengar penjelasan dari Fitria Sukmawati. Oke lah, tanpa menunggu lebih lama, kita mulai menjelajahi bagian fungsi sastra yuk. Teks sastra kebanyakan tidak disusun khusus untuk komunikasi langsung atau praktis. Menurut jenis teks, kita cenderung melihat salah satu fungsi di bawah ini atau beberapa fungsi tersebut. Pertama, sastra dapat berfungsi memberi kesampaian dan kesenangan. Sifat kesenangan bisa bermacam-macam. Kadang-kadang benar-benar terjadi pelepasan estetis yang aktif, yaitu apresiasi teks karena didapat ketenangan dalam mengikuti lika-liku dan kesemuan dalam teks. Dapat pula terjadi identifikasi, yaitu pelibatan pribadi dengan apa yang dikisahkan. Telah kita lihat bahwa identifikasi dapat didorong oleh sifat fiksional teks. Kedua, fungsi lain yang banyak disebut ialah manfaat, yaitu yang diperoleh secara tak langsung. Sastra dapat memberi wawasan yang lebih umum tentang masalah manusiawi, sosial, ataupun intelektual. Ada tradisi yang bertahan lama, yang menilai karya berdasarkan mengajari dan menyenangkan halayak. Dengan kata lain, menurut kadar kemanfaatan dan kesenangan yang diberikan. Kalau manfaat yang ditekankan, maka mendekati pendirian sastra yang bertujuan praktis dan komunikatif. Bila kesenangan yang lebih penting, maka sastra lebih dianggap sebagai permainan. Penyair Latin Horatius pada tahun 65-8 sebelum Masehi merupakan wakil yang terkenal dalam diskusi tentang manfaat dan kesenangan. Ia menekankan manfaat, tetapi baginya puisi yang terbaik adalah puisi yang berhasil menggabungkan keduanya. Mengenai sifat teks sastra yang terpenting ialah penanganan bahan dalam teks sastra dan hubungan khusus antara teks dan dunia nyata. Di dalamnya terdapat kekayaan kiasan dan susunan yang tidak lazim. Kiasan serta susunan tersebut terkadang membuat sebuah teks menjadi bermakna ganda atau ambigu, sehingga mungkin membawa pembaca kepada interpretasi yang berbeda-beda. Di samping itu, karena hubungannya yang khusus dengan dunia nyata, sebuah teks sastra menjadi terbuka dan menghadapkan pembaca kepada masalah-masalah dalam interpretasi. Dalam kekhususan atau keistimewaan suatu teks sastra,
cerita rekaan, anekdot, atau mitos, seringkali kita temukan suatu makna yang lebih umum. Teks ingin mengatakan lebih daripada apa yang diungkapkan secara langsung. Makna yang lebih umum ini tidak sama lagi bagi semua orang. Langkah dari yang khusus ke yang umum tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi menuntut pilihan tertentu. Pembaca memiliki kebebasan tertentu dalam penentuan makna umum atau makna sebenarnya yang juga disebut makna tematik. Setiap bahasa mengenal peraturan-peraturan semantik, sintaksis, dan sebagainya. Berdasarkan peraturan tersebut, teks selalu mendapat maknanya. Akan tetapi, teks sastra tidak dapat dipahami dengan hanya pengetahuan kode bahasa, yaitu kode primer. Di samping kode bahasa, penulis juga menggunakan kode sastra, yaitu kode sekunder. Agar memperoleh pemahaman yang baik mengenai teks, diperlukan pemahaman tentang kode tersebut. Contoh kode sekunder semacam itu ialah kode yang menentukan bahwa gejala bentuk mendapat suatu makna atau disemantisasikan. Wah, seru juga ya belajar sastra. Setelah mengetahui sifat dan fungsi sastra, kalian juga harus tahu nih, apa saja sih manfaat dari sastra itu. Dan kali ini kita bersama-sama akan mendengarkan penjelasan manfaat sastra dari saudara Muhammad Farhan. Halo, Farhan di sini. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat sastra. Karya sastra adalah untaian perasaan dan realitas sosial yang telah tersusun baik dan indah dalam bentuk benda konkret. Karya sastra tidak hanya berbentuk benda konkret seperti tulisan, tetapi dapat juga berwujud tuturan atau speech yang telah tersusun dengan rapi dan sistematis yang dituturkan atau diceritakan oleh tukang cerita atau yang terkenal dengan sebutan sastra lisan. Karya sastra merupakan tanggapan penciptanya atau pengarang terhadap dunia atau realitas sosial yang dihadapinya. Di dalam sastra berisi pengalaman-pengalaman subjektif penciptanya, pengalaman subjektif seseorang atau fakta individual, dan pengalaman sekelompok masyarakat atau fakta sosial. Berdasarkan teori ekspresif, karya sastra dipandang sebagai ekspresi sastrawan sebagai curahan perasaan atau luapan perasaan dan pikiran sastrawan, atau sebagai produk imajinasi sastrawan yang bekerja dengan persepsi-persepsi, pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaannya. Membaca sebuah karya sastra berarti menikmati cerita, menghibur diri untuk memperoleh kepuasan batin, dan sekaligus memperoleh pengalaman kehidupan. Pengalaman dan permasalahan kehidupan yang ditawarkan dalam sebuah karya sastra harus tetap merupakan cerita yang menarik, membangun struktur yang koheren, dan mempunyai tujuan estetik. Sebagai sebuah karya imajinatif, karya sastra menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Pengarang menghayati berbagai permasalahan dengan penuh kesungguhan yang kemudian diungkapkannya kembali melalui sarana karya sastra sesuai dengan pandangannya. Karya sastra menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan dan sesama, interaksinya dengan diri sendiri dan Tuhan. Meskipun karya sastra berupa hasil kerja imajinasi, khayalan, tidak benar jika karya sastra dianggap sebagai hasil kerja lamunan belaka, melainkan penghayatan dan perenungan secara intens, perenungan terhadap hakikat hidup dan kehidupan, perenungan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Karya sastra merupakan karya imajinatif
yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab dari segi kreativitas sebagai karya seni. Imajinatif sebenarnya menunjuk pada pengertian berpikir kreatif, berpikir untuk menciptakan sesuatu. Dengan berimajinasi, seseorang aktif berpikir, memahami, mengkritisi, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi untuk menghasilkan pemikiran karya baru. Karya sastra tidak mungkin tercapai jika para penulis tidak mempunyai kekuatan intelektual yang baik, karena karya sastra diciptakan oleh sastrawan untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan, sastra adalah segala sesuatu yang tertulis dan tercetak. Sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Sebagai karya kreatif, sastra mampu melahirkan suatu kreasi yang indah dan berusaha menyalurkan kebutuhan keindahan manusia, serta menjadi wadah penyampaian ide-ide. Theo dan Luxemburg mengemukakan bahwa belum ada seorang pun yang memberikan jawaban yang ketat untuk pertanyaan tentang definisi sastra. Luxemburg lebih jauh menilai sastra sebagai berikut. 1. Karena sifat rekaannya, sastra secara langsung tidak mengatakan sesuatu mengenai kenyataan, dan juga tidak menggugah kita untuk langsung bertindak. Justru oleh karena itu, sastra memberikan kemungkinan dan keleluasaan untuk memperhatikan dunia-dunia lain. Kenyataan-kenyataan yang hanya hidup dalam angan-angan, sistem-sistem nilai yang tidak dikenal atau yang bahkan tidak dihargai. 2. Sambil membaca sebuah karya sastra, kita dapat mengadakan identifikasi dengan seorang tokoh, dengan orang lain. 3. Bahasa sastra dan pengolahan bahan lewat sastra dapat membuka batin kita bagi pengalaman-pengalaman baru, atau mengajak kita untuk mengatur pengalaman tersebut dengan suatu cara baru. 4. Selain itu, bahasa sastra dan sarana-sarana sastra masih mempunyai nilai tersendiri. 5. Dalam lingkungan kebudayaan, sastra merupakan sebuah sarana yang sering dipergunakan untuk mencetuskan pendapat-pendapat yang hidup di dalam masyarakat. Baik, mungkin cukup video penjelasan dari kami mengenai sifat, fungsi, dan manfaat sastra. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan di sana-sini. Like jika video ini bermanfaat bagi Anda, dan dislike jika video ini tidak berguna sama sekali. Saya Muhammad Farhan, perwakilan dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.